Selamat pagi anak-anak. Baik, semua masih dalam keadaan berdiri. Saya cek rapian. Berdiri semua berdiri masih. Jangan duduk. Kaos kaki sudah menggunakan kaos kaki sesuai dengan hari? Ya. Sudah ya? Kalau begitu silakan duduk. Terima kasih, Bu. Baik, selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana, sudah siap mengikuti pelajaran? Sudah, Bu. Oke. Baik, sebelum memulai pembelajaran, kita doa terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Kepada Siva, silakan memimpin kita dalam doa. Silakan Siva. Diharapkan semuanya untuk berdiri dan menanti. Marilah kita siap berdoa. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami seperti ini sekarang dalam roh kematian kami. Terima kasih kepada Siva. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Baik, adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran, saya coba cek kehadiran dulu ya. Ketua kelas, Acen, hadir semua? Hadir semua, Bu. Hadir semua, oke, bagus. Baik, yang tugas bersih kelas hari ini tadi siapa? Dengan siapa lagi? Yang piket hari ini? Sudah dibersihkan dengan baik ruangannya Bapak Ibu? Masih ada sampah yang berserakan. Upayakan kalau masuk di dalam ruangan itu, yang piket itu harus bersihkan ruangannya, supaya kita merasa nyaman dalam mengikuti pembelajaran. Bagaimana? Iya, Bu. Betul, sepakat ini? Ya, Bu. Baik, terima kasih karena hari ini kalian sudah hadir semua. Beda dengan hari-hari sebelumnya, masih ada 1-2 orang siswa yang tidak hadir ya. Puji Tuhan untuk kehadirannya dan terutama nafas kehidupan yang masih boleh kita nikmati pada kesempatan ini. Baik adik-adik, pada kesempatan ini nanti saya akan menjelaskan materi tentang tujuan dari teks, slogan, dan poster. Iklan, slogan, dan poster. Tapi terlebih dahulu sebelum masuk di materi pembelajaran, Bapak Ibu, saya mau kita review kembali dulu ya. Review kembali materi yang sudah kita pelajari kemarin. Materi apa yang kita pelajari kemarin? Kira-kira ada yang masih ingat atau tidak? Ada? Ya, Bu. Silakan nih. Teks iklan, slogan, dan Satu-satu ya, satu-satu. Silakan. Teks iklan. Iklan adalah media promosi dan sarana komunikasi yang bersifat persuasif. Yang bersifat persuasif. Apa kata lain persuasif? Ada yang masih ingat? Persuasif. Yang bersifat persuasif. Contohnya nggak, kalau ada iklan yang ditayangkan di televisi itu, kira-kira tujuannya untuk apa? Untuk menarik perhatian orang. Menarik perhatian orang lain. Untuk membeli atau mengikuti arahan atau suruhan yang ada di dalam poster atau slogan. Kemudian kalau dari iklan itu tujuannya untuk mempengaruhi orang lain untuk membeli produk atau produk yang sedang ditawarkan. Oke, baik. Ada lagi yang masih ingat materi yang dipelajari kemarin? Sisil, coba perhati ke sini. Poster. Apa yang kamu paham berkaitan dengan poster kemarin? Silakan. Poster merupakan media informasi yang dilengkapi dengan gambar visual. Yang dilengkapi dengan gambar visual. Apa itu gambar visual itu? Kan sudah kita bahas kemarin toh. Kira-kira gambar visual itu yang seperti apa? Coba diingat-ingat kembali itu. Kira-kira gambar visual itu yang seperti apa? Ya? Jawab saja. Gambar visual.
Enjoy saja, Kak, enjoy saja, jangan terlalu tegang. Pembelajaran yang kita pelajari kemarin itu ada poster, slogan, dan iklan. Kemudian di situ tadi dijelaskan menggunakan gambar visual. Apa artinya visual itu? Coba diingat-ingat kembali. Barang yang dapat dilihat karena ditampilkan secara fisik, gambarnya itu seperti apa? Visual. Bisa dilihat oleh mata, di depan mata. Contohnya, kalau mengiklankan sebuah produk atau produk, misalnya sebuah minuman, maka di situ akan ditampilkan jenis minumannya itu seperti apa. Bisa dipahami? Visual yang bisa kita lihat. Kemudian untuk dua orang teman kalian yang sudah menjelaskan materi yang sudah kita pelajari kemarin, selain itu masih ada lagi kan? Silakan. Slogan adalah kalimat singkat yang menarik dan mudah untuk diingat. Kalimat yang menarik dan mudah untuk diingat. Memang betul kalau slogan itu dia kan punya tujuan untuk mempengaruhi orang lain. Jadi di dalamnya itu dalam menggunakan slogan itu bahasa yang tercantum di dalamnya itu yang singkat dan menarik. Tidak terlalu bertele-tele, tidak terlalu terbelit-belit. Kemudian dari slogan itu tadi dia punya tujuan. Apa tujuannya itu? Apa tujuannya? Untuk menarik perhatian banyak orang. Menarik perhatian orang lain. Orang, audiens. Siapa saja yang membaca slogan itu? Bisa dipahami? Bisa. Tepuk tangan untuk ketiga teman. Jangan terlalu pelit untuk tepuk tangan. Apa sulitnya tepuk tangan? Hanya tepuk tangan saja. Jangan terlalu tegang. Enjoy saja, enjoy. Karena ini sudah masuk di kurikulum merdeka nih. Jangan terlalu tegang ekspresi itu, santai saja. Jangan terlalu bagaimana seni raut wajahnya. Kemudian Bapak Ibu, karena di sini nanti saya hanya fokus di tujuan dari teks, slogan, iklan, dan poster. Mungkin pada kesempatan ini saya akan tayangkan sebuah video. Dari video pembelajaran itu nanti ada pertanyaan pemandu. Pertanyaan pemandu itu yang akan kalian jawabkan. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya akan siap untuk tayangkan video pembelajaran itu. Coba siapkan kertas dengan pulpennya itu. The Bluetooth device is connected successfully. Baik, coba perhatikan ke sini. Saya minta semuanya dalam keadaan konsentrasi untuk menyimak video. Jangan buat lagi hal-hal yang lain. Karena ini penting mengingat video ini nanti ada pertanyaan pemandunya. Jadi harus disimak dengan baik. Dengar kira ini harus konsentrasi dalam menyimak video yang akan saya tampilkan. Ada pertanyaan pengantarnya nanti. Bisa diterima ya? Bisa, Bu. Sekali lagi ya. Coba konsentrasi di sini ya. Ya, Bu. Baik, sebelum kalian simak untuk video iklan yang ditampilkan, karena video iklan ini hasil karya kalian kemarin. Jadi Ibu edit, kemudian dijadikan sebagai video pembelajaran untuk kalian ya. Di sini nanti ada pertanyaan referensinya. Kulit
iklan yang sudah Ibu siapkan, saya ingin tanya, kira-kira dari iklan yang ditampilkan oleh salah satu teman kalian, Siva, kira-kira iklan itu tadi dia mempromosikan tentang apa? Tentang apa, Bapak? Silakan angkat tangan. Aceh? Sabun apa? Clospa itu dari produk kecantikan, Pantas kalau misalnya si Aceh tidak terlalu lancar mengungkapkan itu, karena itu dari produk kecantikan. Yang laki-laki tidak menggunakan barang itu. Bisa diterima, Siapa lagi yang lain? Dari video itu tadi menjelaskan tentang apa? Tentang apa sih? Tentang pakai kaos siswi itu agar kulit makin cerah. Agar kulit makin cerah. Kalau mau kulit seperti Ibu Guru, maka kalian harus menggunakan produk itu. Tidak, itu merupakan bahasa iklan, bahasa iklan untuk mempromosikan sebuah barang supaya barangnya itu banyak laku di pasaran. Jadi begitu. Kalau misalnya kita punya kreativitas, atau misalnya si Thanos dia suka di puisi, maka dia buat itu puisi itu. Di samping dia menulis naskahnya, dia action. Misalnya dia duduk di bawah pohon sambil dia baca itu puisi itu. Misalnya si rembulan di langit malam. Jadi misalnya seperti itu. Maka dia duduk di bawah pohon sambil disaksikan oleh alam yang sepoi-poi. Kemudian dengan kicauan burung menyaksikan bagaimana isi hatinya si Thanos itu, mengungkapkan perasaannya atau isi hatinya kepada sang rembulan. Tahu siapa itu rembulan? Tahu atau tidak? Tahu. Siapa rembulan itu? Mungkin kekasih hatinya, kekasih hati. Ini mungkin, dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip ini mungkin. Jadi dia menulis naskah puisinya itu. Di samping dia menulis, dia rekam. Setelah dia rekam, dia pamerkan itu misalnya melalui FB atau melalui TikTok atau Instagram atau melalui YouTube. Bisa saja itu. Kemudian tujuan dari puisi yang dipamerkan oleh Thanos itu untuk apa? Begitu Bapak Ibu. Jadi kalau ada iming-iming itu ingin mendapatkan sesuatu, maka upayakan itu didesain dengan menggunakan bahasa yang sedemikian rupa supaya bisa mempengaruhi orang lain. Atau contoh lainnya, kalau misalnya kita setiap hari datang ke sekolah lihat begini, lingkungan di luar gersam sekali. Lalu bagaimana caranya supaya lingkungan itu kita desain sehingga menjadi lingkungan yang sangat hijau? Caranya bagaimana? Menanam pohon itu adalah langkahnya. Tapi cara yang pertama maka kalian bisa posternya seperti apa Bapak Ibu? Supaya orang mau menanam pohon. Ayo kita menanam pohon. Itu salah satunya. Ayo jangan hanya membuang sampah sembarangan, tapi juga menanam pohon. Dengar itu Cecile? Jangan habis beli jajan ikan dan buang sampah sembarangan. Tunggu besok jadwal pikirnya siapa? Pikirnya Ibu Merlin. Tunggu dia yang suruh pungut itu sampah. Tidak. Jangan. Jadilah polisi untuk diri sendiri. Baik Bapak Ibu, di sini sudah saya siapkan 3 pertanyaan. Bisa dibaca? Ya Bu. Nah, kalau begitu, karena kalian tadi sudah dengar bagaimana iklan yang disampaikan oleh Siva tadi berkaitan dengan produk kecantikan. Nah, kalau begitu Bapak Ibu, apa yang kalian peroleh setelah menonton video iklan tadi? Secara iklannya disampaikan atau disajikan secara singkat. Kemudian yang kedua, mengapa iklan itu penting? Kenapa penting dia? Kenapa penting iklan itu dibuat? Ayo Bu, silakan terus agar produk dapat terlaku.
agar produk itu dikenal dan laku di pasaran. Itu makanya buat iklan. Orang tidak akan tahu, tunggu dulu. Orang tidak akan tahu kalau si Rio itu bisa membuat kue, misalnya mamanya Rio itu pandai untuk membuat kue. Orang tidak tahu. Maka Rio punya inisiatif. Oh, kemarin saya sudah belajar materi tentang iklan dari Bu Merlin. Bagaimana caranya supaya saya terapkan itu? Saya buat iklan. Rio ini desain iklan. Dia foto semua kue yang dihasilkan oleh mamanya itu, kemudian dia desain iklannya dengan tulisan di bawahnya. Tidak lupa dia sertakan nomor kontak bila mana ada orang yang mau pesan. Bisa seperti itu. Kemudian siapa lagi? Komponen. Agar Silakan. dikenal oleh masyarakat. Agar itu tujuannya supaya dikenal oleh masyarakat luas. Kemudian yang berikut, komponen yang terdapat pada video iklan. Dari video iklan yang ditampilkan oleh Siva tadi, kira-kira komponen apa saja yang ada di dalamnya? Media informasi. Apalagi? Yang bilang visual tadi itu? Yang pertama tadi ada yang bilang visual. Media gambar. Bagus. Siapa lagi? Memang itu tujuannya untuk mempromosikan sebuah produk. Komponen yang ada di dalam iklan itu tadi, kira-kira apa saja? Ada naskah, kan ada kata-kata tadi kan berupa naskah. Kemudian ada juga dalam bentuk visual. Kemudian auditori yang bisa didengar dari suaranya Siva, suara iklan yang sudah disampaikan oleh Siva. Baik Bapak Ibu, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan. Jangan takut untuk bertanya. Itu tujuannya supaya nanti ke depannya kalian bisa membuat iklan. Siapa yang ada pertanyaan? Baik, supaya tidak terlalu jenuh, mari kita ice breaking pertama. Siapa yang mau bawa ice breaking Bapak Ibu? Ice breaking yang pertama. Silakan pimpin ice breakingnya di depan, lewat di sebelah, awas kalian. Semua berdiri supaya semangat, jangan terlalu tegang. Silakan. Tepuk Pancasila. Bintang, rantai, pohon beringin, benteng, pagi dan pas. Sekali lagi. Jangan terlalu murung begitu ekspresinya kan. Enjoy saja. Itu makanya ada ya ice breaking. Dengar aja deh. Jangan terlalu banyak bercandanya aja. Coba dengar sih. Silakan. Tepuk Pancasila. Bintang, rantai, pohon beringin, benteng, pagi dan pas. Tepuk tangan. Baik, kita semua terapkan. Duduk kembali. Baik, di sini nanti saya akan menjelaskan tentang materi tujuan dari teks, iklan, slogan, dan poster. Setelah saya menjelaskan materi, nanti kita semua diupayakan untuk duduk dalam kelompoknya masing-masing, karena nanti akan ada diskusi lanjutan yang nanti berkaitan dengan materi yang akan saya tampilkan. Masih semangat dalam mengikuti pembelajaran Bapak Ibu? Masih semangat? Kenapa saya lihat wajahnya itu sudah mulai menunjukkan ekspresi tidak bersahabat? Masih semangat Baik, kalau begitu siapa yang bisa baca di papan? Saya Pada Rio, silakan. tujuan pemasangan poster yaitu untuk menyampaikan informasi kepada khalayak umum untuk membeli, memakai, atau mengikuti isi poster. Baik, dari rangkaian teks iklan, poster, dan slogan
dia punya tujuan. Tujuan iklan itu disampaikan atau poster dan slogan itu untuk menyampaikan informasi. Bagaimana kita tahu kalau misalnya informasinya tidak disebarkan? Contohnya, misalnya di Rangga ini punya perusahaan tempe, tetapi orang di Melawat sana itu tidak tahu kalau di Rangga ini punya perusahaan tempe. Maka mereka buatlah iklan. Contohnya, mereka buat iklan, tersedia tempe, harga misalnya 3 bungkus 10.000. Nah, setelah buat iklan itu, tempel lah di depan perusahaan tempe ini. Maka setiap orang yang lewat, orang akan tahu, oh di dalam ini ternyata perusahaan tempe yang memproduksi tempe dan menjual tempe. Jadi kita tahu siapa yang lewat itu bisa baca itu, jadi tahu. Padahal sebelumnya kita tidak tahu. Hanya orang-orang yang di sekitar saja yang tahu di dalamnya ada jual tempe. Orang yang dari Ruteng sana tidak tahu. Orang dari Labuan juga tidak tahu. Maka dengan adanya iklan itu sehingga kita tahu, oh di dalam ternyata perusahaan tempe. Siapa yang bisa buat contoh lain, Bapak Ibu? Yang bisa buat contoh lain? Selain dari perusahaan tempe yang sudah saya sampaikan, mungkin ada contoh lain? Silakan. Ada contoh lain? Silakan aja. Perusahaan kue. Perusahaan kue. Ya, bagaimana perusahaan kue itu? Misalnya di sebuah tempat itu, contoh di toko Tarsan di Ruteng. Nah, pernah ke Ruteng Bapak Ibu? Pernah. Pernah makan kompiang? Pernah. Itu kue ciri khas kita Berarti sudah pernah makan Nah, kita tidak tahu sebelumnya. Kita tidak tahu bahwa di Ruteng itu ada toko Tarsan yang menjual berbagai jenis kue. Nah, kenapa kita bisa tahu itu? Coba satu-satu. Mempromosikan. Yang lain mereka mempromosikan lewat iklan. Mereka memasang melalui poster. Siapa lagi? Kemudian ada yang dari mulut ke mulut itu kan. Karena mereka sudah baca atau sudah yang tinggal di Ruteng, kemudian mereka bawa kue dari mana ini? Oh, dari Tarsan. Kenapa rasanya beda dari toko-toko yang lain? Ya, karena di toko Tarsan itu kualitas premium misalnya begitu Kan mereka tidak menggunakan bahan yang sembarangan. Maka kuenya hasilnya seperti ini. Misalnya begitu ya Bapak Ibu. Oke, kalau begitu contoh lain lagi. Ada? Baik, Bapak Ibu, pada intinya iklan itu dia punya tujuan. Tujuan yang pertama itu menyampaikan informasi. Itu tujuannya supaya orang tahu oh, di situ ada ini di situ. Kepada kita semua, siapa saja, kalayak umum, kita semua juga. Kemudian dari situ nanti kalau misalnya kita tahu sudah iklan produk atau produk yang disiapkan oleh perusahaan itu, dari situ kita akan tergugah hatinya dengan menggunakan bahasa yang dimodifikasi sedemikian rupa sehingga kita merasa tertarik. Coba saya pergi lihat Pak itu Tarsan, rasanya kompiang dagingnya enak. Saya tidak bisa menyatakan bahwa itu enak kalau saya belum merasakan itu. Misalnya seperti itu. Maka startlah motornya Aceh ini pergi ke Ruteng dengan sirembulan di belakang. Misalnya dengan sirembulan di belakang pergi ke Ruteng sampai di Ruteng, maka dia mencoba kompiang daging. Setelah itu, oh ternyata benar yang disampaikan Ibu Merlin kemarin. Kompiang daging di Ruteng itu memang enak. Maka si Aceh ini sudah dipengaruhi oleh iklan yang sudah dipaparkan. Sudah terpengaruh. Bukti terpengaruhnya si Aceh itu, dia pergi dari sini, dia pergi ke Ruteng untuk membeli kompiang. Kemudian yang berikut Bapak Ibu, siapa yang bisa baca? Cecil?
Prinsip penyusun poster. Kalimat dan gambar yang dipilih sesuai dengan tujuan penulis poster. Kalimat dalam poster bersifat mempengaruhi. Kata-kata yang digunakan singkat, jelas, dan padat. Dilengkapi dengan gambar. Ya, Bu. Kalimat yang dipilih sesuai. Maksud dari kalimat yang dipilih sesuai ini Bapak Ibu. Coba untuk meja yang di depan, jangan injak meja itu karena layarnya terganggu. Untuk yang pertama, poin A, kalimat atau gambar yang dipilih sesuai. Contoh, kalau misalnya yang mau disampaikan itu tentang pembulian, maka gambar juga berkaitan dengan pembulian. Maka begitu juga dengan kata-katanya. Tidak bisa begini Bapak Ibu. Kita mau menyampaikan poster berkaitan dengan pembulian, yang kita tampilkan gambarnya itu berkaitan dengan penghijauan. Tidak connect, tidak nyambung. Kemudian kalimat dalam poster bersifat mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu. Kemudian kata-kata yang digunakan singkat, jelas, dan padat. Dalam iklan, poster, dan slogan, kata-kata yang digambarkan atau yang dideskripsikan di dalamnya jelas, singkat, ya, padat, tidak bertele-tele, tidak begini di dalamnya dia dongeng, tidak. Tetapi dia mendesain kata-katanya itu supaya mudah untuk diingat. Enak naik? Coba perhatikan ke sini, konsentrasi. Kata-kata yang digunakan itu bersifat mempengaruhi orang lain untuk menggunakan barang atau produk yang ditawarkan atau mengikuti anjuran yang disampaikan di dalam poster atau slogan. Kemudian jelas dan padat itu dilengkapi dengan gambar. Ada gambarnya. Bagaimana? Yang kalian lihat di sekitar kita ini, contoh kalau misalnya buanglah sampah pada tempatnya, ada gambar atau tidak? Ada. Kemudian poster atau slogan mencuci tangan itu. Ada gambar. Kalau dia bilang mencuci tangan, maka tangan yang muncul di sana, bukan kepala, Betul dong? Itu maksudnya sesuai. Jangan begini gatal di kepala, garuknya di bawah kaki, tidak connect, dong? Baik, untuk tahap ini sudah. Kemudian yang berikut, jenisnya. Dalam poster, iklan, dan slogan itu ada jenisnya. Coba satu orang baca di dalam. Silakan, Num. Jenis-jenis poster. Poster niaga adalah poster yang dibuat untuk media komunikasi dalam urusan perniagaan untuk menawarkan suatu barang atau jasa. Untuk menawarkan suatu barang atau jasa. Intinya dalam poster niaga itu berkaitan dengan barang atau produk-produk yang akan dihasilkan atau jasa yang akan digunakan. Kemudian yang berikut, poster kegiatan. Ada yang bisa baca? Silakan, Bu. Poster kegiatan adalah poster yang berisi suatu kegiatan seperti kegiatan jalan sehat, senam, dan lain-lain. Poster penerangan adalah media publikasi yang berisi informasi penjelasan, dapat berupa suatu prosedur dan informasi kesehatan dan lain-lain. Bisa dilihat, Misalnya di sini tadi sudah ada contohnya, itu misalnya poster mencuci tangan, menerangkan langkah-langkah mencuci tangan, misalnya seperti itu. Ini hanya sampel saja, hanya contoh saja. Kemudian yang berikut, yang bagian D, poster pendidikan. Siapa yang bisa baca, Bapak Ibu? Silakan, Num. Poster pendidikan adalah media publikasi yang berisi informasi yang mengedukasi, semisal poster 5S, salam, senyum, sapa, sopan, santun, atau bahaya narkoba. Yang berikut, Poster hiburan adalah poster berisi pemberitahuan adanya sesuatu hal yang bersifat hiburan. Misalnya di pasar malam, toh? Siapa yang pernah ke pasar malam, Kak? Ada yang belum pernah ke pasar malam, Kak? Ada? Coba sekali waktu itu pergi berkunjung di pasar malam, atau yang sudah pernah ke pasar malam. Apa yang kamu saksikan di sana? Coba Tanus. Ada wahana permainan. Seperti apa? Coba kamu sebutkan. Silakan, Bu.
tidak? Mau atau tidak? Mau. Tentu mau, mau. Tapi bagaimana caranya? Uang jajan itu disimpan Bapak Ibu. Kalau misalnya orang tua kasih uang jajan, simpan. Jangan kasih 5.000 habis memang 5.000 saat itu. Bagaimana bisa menyaksikan orang-orang di sana? Itu tentu harus hemat uangnya. Simpan, kasih 5.000, belanja 1.000, simpan 4.000. Supaya nanti kalau misalnya teman-teman bilang gini, sudah sifat kita pergi nonton odong-odong. Kebetulan saya lihat tadi poster pasar lewat, pergi ke pasar beli ikan dengan mama. Saya lihat begini, oh ternyata besok malam di sini ada pesta pasar malam. Kemudian wahana hiburan di dalamnya itu sudah disiapkan. Sifat bilang begini, betul juga kemarin saya simpan uang tapi tidak cukup. Ini hanya 50.000, sementara saya butuh ke sana 100.000. 50.000 dari mana? Nah, tinggal minta di orang tua. Mama, saya sudah punya 50.000, tinggal minta lagi 50.000 Kak, persiapan untuk pergi ke sana. Orang tua pasti kasih. Kenapa kasih? Karena kamu sudah berupaya untuk menyisihkan uang belanja kamu sebelumnya. Jangan begini Bapak Ibu. Mama, saya mau pergi nonton pasar malam sebentar. Siapkan saya uang 100.000. Tidak ada upaya dari diri kamu sendiri itu, tidak punya niat untuk menyisihkan uang jajan kamu setiap hari. Ya toh? Betul atau tidak begitu? Orang tua senang kalau begini. Kasih uang 5.000, beli jajan 1.000, celengan 4.000. Kalikan dalam waktu 7 hari. Sudah berapa itu? 4 kali 7. Berapa sudah itu? 8. Kalikan dalam waktu 1 bulan. Tidak sadar uangnya penuh celengan. Ada yang lapuk lain dalam celengan, yang lain uang. Kalau kalian seperti itu, saya pikir orang tua pasti senang. Yang berikut ada unsur slogan. Apa yang bisa baca? Unsur slogan. Silakan Aceh. Unsur slogan dan poster. Slogan merupakan teks persuasif yang mengutamakan unsur kata-kata. Poster merupakan teks persuasif yang mengutamakan kekuatan gambar dan kata-kata, dipajang di tempat-tempat umum. Dipajang di tempat umum. Tidak ada orang buat iklan itu Bapak Ibu, iklan poster atau slogan itu. Mereka sembunyikan di dalam ruangan. Tidak ya? Kalau kita sembunyi di dalam ruangan itu poster, ada yang lihat tidak? Tidak ada yang lihat. Orang mau beli tidak produknya? Kenapa begitu? Karena mereka tidak tahu. Coba angkat tangan. Coba angkat tangan. Mereka tidak dipajangnya di tempat umum. Iya, orang tidak tahu informasinya. Coba gini, buat iklan poster slogan. Dalam menyambut bulan bahasa, SMP Negeri 3 Lembor akan mengadakan lomba pertama puisi, misalnya puisi. Kemudian yang kedua membaca pantun. Kemudian yang ketiga dongeng dalam bentuk video. Kita tulis itu iklan, tempel di sana di pertigaan. Orang tahu dong. Iya, orang akan tahu. Tapi kalau misalnya OSIS dari SMP 3, mereka Aceh ini mereka bergerak untuk mendesain acara dalam menyambut bulan bahasa. Mereka tidak pajang di sana. Ada yang tahu? Tidak ada. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan lupa dipajang di tempat umum. Dipajang di tempat umum. Kemudian di sini saya ada contoh contoh slogan. Ada yang bisa baca ya Bapak Ibu? Ada? Hidup lebih penting daripada uang, tapi uang penting untuk menumpang hidup. Uang lebih penting, hidup lebih penting daripada uang. Tetapi uang penting untuk menumpang hidup. Bagaimana maksudnya ini? Bagaimana maksudnya begitu? Penting ini hidup ini Hidup lebih penting daripada uang. Yang paling utama adalah kehidupan. Uang itu urusan yang kedua. Tetapi uang itu, hidup itu akan bermakna bila mana diiringi dengan keberadaan finansial. Makanya kalau ada uang Bapak Ibu, yang jelas segala sesuatunya mudah untuk kita jalankan. Misal saya mau pergi ke Labuan Bajo, kota premium, transport ke sana berapa? 200.000 bisa. Kalau kita pergi ke sana tentu kita akan merasa bahagia. Karena
healing dari tugas yang begitu menumpuk sampai di sana tiba-tiba, oh ternyata di jadwal pergi ke Pulau Komodo. Oh saya juga saya pergi ke Pulau Komodo. Lihat begini ATM masih full. Oh oke. Berarti go ke Pulau Komodo. Itu kalau uang. Dengan itu, dengan refreshing itu, kita menjadi refresh kembali, segar kembali, healing sejenak, perlu rehat sejenak. Oleh karena itu Bapak Ibu, uang itu penting. Lalu bagaimana menghasilkan uang itu bergantung pada kepribadian kita masing-masing. Kemudian contoh lain yang sudah Ibu siapkan di sini berkaitan dengan bullying. Bisa lihat gambar yang Ibu tampilkan dalam itu. Stop bullying. Bullying itu bukan hanya dari sekedar ungkapan kata-kata Bapak Ibu, tapi tatapan kita itu bisa saja dapat mempengaruhi orang lain. Misalnya sinis dengan orang lain. Kemudian ekspresi raut wajah itu juga dapat bisa dikatakan sebagai bully yang dapat mempengaruhi batin atau psikologi orang lain. Tidak boleh di kelas ini ada yang melakukan pembulian. Tidak boleh. Jangan, harus saling menghargai. Baik Bapak Ibu, kita ice breaking terlebih dahulu atau bagaimana? Ice breaking dulu. Oke, kepada Siva, silakan mainkan perannya Siva. Berdiri kah? Semangat sedikit kah? 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi. Belajar Pancasila. 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan untuk Siva. Baik, karena materinya sudah dijelaskan. Jadi untuk menguji pemahaman kita Bapak Ibu, saya minta kita duduk dalam bentuk kelompok. Siap Untuk kelompoknya kita pakai kelompok yang lama yang sudah kita bagi. Coba kelompok 1 mana? Kelompok 2, kelompok 3, 4, 5. Baik, kalau gitu kita duduk dalam kelompok. Kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Silakan siapkan. Kelompok 1, 2, kelompok 3, coba kasih mereka punya. Kelompok 4, kasih ke sana. Kelompok 5. Baik, Bapak Ibu, coba kalian perhatikan gambar yang ada di tangan kalian masing-masing itu. Kalau misalnya gambarnya tidak jelas, Ibu akan tampilkan di sini untuk gambarnya supaya lebih jelas. Bisa lihat di sini Untuk gambar yang pertama itu, kemudian dilengkapi dengan pertanyaan di bawahnya. Kalau tidak jelas, silakan ditanyakan
Nomor berapa yang kelompok mana yang tidak jelas silahkan ditanyakan untuk gambar yang ada. Baik Bapak Ibu semuanya sudah ada KPD di tangan. Coba didiskusikan di dalam kelompoknya masing-masing berkaitan dengan gambar yang ada itu. Dan di situ tadi sudah saya lengkapi dengan pertanyaannya. Silakan didiskusikan dalam kelompok, ya. Coba didiskusikan dalam kelompok. Coba didiskusikan dalam kelompok. Kalau ada pertanyaan yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan Bapak Ibu. Ada? Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada pertanyaan angkat tangan, ya. Kalau ada pertanyaan silakan angkat tangan. Ada pertanyaan? Ada? Kelompok 5, ada pertanyaan di belakang? Sesi? Kelompok 4? Ayo. Kelompok 3? Ada? Ada? Tanya saja. Ada? Ada? Apa maksud dari jelas pemilihan kata pada gambar tersebut? Baik. Untuk gambar yang ada, coba lihat gambar yang ada di dalam. Karena ini yang berkaitan dengan teks Koreo. Kemudian bagaimana perkembangan kata yang ada di dalam teks? Seperti mana tetapi disesuaikan. Kemudian kata yang dibaca katanya sudah sesuai dengan keterangan yang ada. Sudah? Tunggu. Ada pertanyaan? Mana yang perlu didiskusikan dari teks yang ada itu? Yang berat-berat didiskusikan. Bisa diskusi berkaitan dengan teks yang ada.
tanya bisa. Yang berkaitan dengan soal yang pertama berkaitan dengan jenis teks. Teks itu kan bagaimana kata-kata yang ada di dalamnya. Apakah sudah sesuai dengan gambar yang ada atau tidak? Karena di sini tadi kan gambar Oreo. Sudah sesuai tidak pertanyaan yang ada di sini? Kata-kata yang ada di sini dengan gambar yang ada. Jangan sampai begini. Di dalam gambarnya itu menggambarkan tentang lingkungan, tapi kata-katanya menjelaskan tentang produk. Bisa diterima? Kalau itu silakan dimasukkan dalam kelompok. Kalau ada pertanyaan kita nanti ditanyakan. Jangan mengantuk pelajaran semangat sedikit kan? Semangat mana? Bagaimana adik-adik sudah selesai diskusi? Kelompok 1 mana? Siapa? Kelompok 2 sudah? 3? Sudah. 5? Sudah bisa dimulai? Sudah langsung presentasi ya? Masih ada kendala? Ada persoalan? Sudah bisa dipresentasi atau belum? Oke, kalau begitu kita mulai dari kelompok yang mana? Kelompok 1. Pada kelompok 1 silakan. Semangat sedikit kak. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Maka dari itu saya akan mempersilakan teman saya Nila untuk membacakan surat. Jelaskan jenis teks yang ada pada gambar di atas. Jenis teks yang ada pada gambar di atas adalah jenis teks iklan. Jelaskan pemilihan kata pada gambar di atas. Pemilihan kata yang tepat untuk gambar di atas adalah sekarang ekstra order lebih besar. Mengapa penting kebersihan dijaga? Supaya lingkungan dapat terhindar dari sampah-sampah, karena sampah-sampah dapat menimbulkan penyakit pada tubuh manusia. Apa tujuan dari gambar di atas? Tujuannya supaya banyak orang yang berminat untuk membeli jajan Oreo di atas. Sekian saja presentasi dari kelompok kami. Saya mengucapkan terima kasih. Di depan mungkin ada dari kelompok lain yang ingin mengajukan pertanyaan. Coba diberi kesempatan moderator. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau beri pertanyaan. Silakan. Kalau ada pertanyaan atau ada masukan silakan. Ada? Karena mereka punya berkaitan dengan Oreo. Ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada. Kelompoknya Cecil ada? Kelompok 5 ada? Kelompoknya Chen ada? Ada? Tidak ada. Silakan lanjut. Terima kasih. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Tepukan yang kelompok Selamat pagi semuanya. Terima kasih karena telah memberi kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jelaskan jenis teks yang ada pada gambar di atas. Jawaban sejenis teks slogan. Jelaskan pilihan kata pada gambar di atas. Tanam sejuta pohon untuk masa depan. Menjelaskan tentang bahwa kita harus menanam pohon sebanyak-banyaknya untuk membuat masa depan yang baik. Mengapa penting kebersihan dijaga? Supaya lingkungan tidak tercemar dan lingkungan menjadi indah dan kurangi udara polusi dengan cara merawat lingkungan di sekitar kita dengan baik. Apa contohnya? Jangan membuang sampah sembarangan. Jangan menebang pohon jika tidak dibutuhkan.
Apa tujuan dari gambar di atas? Untuk menyadarkan kita bahwa pentingnya menanam pohon untuk masa depan kita, supaya kita bisa menghirup udara yang segar dan lingkungan yang baik. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Contohnya Kak, apakah kelompok sudah pernah melakukan reboisasi atau belum? Kan itu juga bisa. Atau di ruang kelas kalian itu di depannya itu sudah menyiapkan tempat sampah atau belum? Itu juga salah satu wujud dari iklan ini untuk mempengaruhi kalian. Sudah siap atau belum untuk menyambut penghijauan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Iklan tentang apa, Nur? Apa kalian punya? Tentang? Lingkungan jauh Ini Kak? tidak ya. Di atas sekolah. Ini. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jelaskan jenis teks yang ada pada gambar di atas. Gambar yang ada pada gambar di atas adalah teks slogan. Jenis-jenis teks slogan. 1. Slogan pendidikan, yaitu slogan yang berisi kata-kata motivasi tentang pendidikan. 2. Slogan lingkungan dan kesehatan, yaitu slogan yang berisi kata-kata yang mengundang masyarakat agar sadar akan kepentingan lingkungan dan kesehatan. 3. Slogan produk, yaitu slogan yang berisi kata-kata untuk memengaruhi konsumen agar mengenal dan memberi produk tertentu. 2. Jelaskan pemilihan kata pada gambar di atas. Jagalah kebersihan. Jagalah kebersihan adalah tanggung jawab bersama untuk menjaga lingkungan dan melestarikannya. Mengapa penting kebersihan dijaga? Pentingnya kebersihan dijaga adalah supaya kesehatan terjaga dan lingkungan bersih, nyaman, dan supaya kita bisa menghirup udara yang bersih. Jika tidak menjaga kebersihan, maka timbullah sampah yang berserakan dan kotoran yang menumpuk. Jagalah kebersihan. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Apakah ada pertanyaan? Ada? Ada yang mau ditanyakan? Ada Bapak Ibu? Tidak ada? Silakan. Sekian dari kelompok kami mengucapkan terima kasih. Silakan. Kelompok. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Pada tempat ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1. Jelaskan jenis teks yang ada pada gambar di atas. Jenis teks di atas adalah teks slogan karena memiliki kalimat yang singkat. Nomor 2. Jelaskan pemilihan kata pada gambar di atas. Lindungi diri dan keluarga adalah kata yang sesuai dengan teks di atas. Nomor 3. Mengapa penting kebersihan dijaga? Biar nyaman ditinggal supaya terjaga dari bencana seperti banjir. Nomor 4. Apa tujuan dari gambar di atas? Tujuannya untuk mendapatkan perhatian orang. Apakah ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Karena presentasinya cukup singkat. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, silakan langsung. Apa tujuan dari teks tersebut? Tujuannya untuk mendapatkan perhatian orang. Untuk mendapatkan perhatian orang lain sehingga dapat melindungi keluarganya dari keberadaan COVID-19. Ada Bu. Jelaskan jenis teks yang ada pada gambar tersebut. Teks apa yang ada? Gambar apa yang ada di situ? Menurut kalian? Slogan. Ada yang mau ditanyakan? Tapi kan cukup sekian ya. Lanjut, silakan ditutup. Nanti akan saya bahas lebih Sekian lanjut. dari presentasi kami mengucapkan terima kasih. Kelompok terakhir ya.
Awas kabel, awas kabel. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Pada saat ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dengan itu saya berikan kepada Cecil untuk membaca. Soal nomor 1. Jelaskan jenis teks yang ada pada gambar di atas. Jenis teks tersebut adalah teks iklan yang mempunyai media promosi dan menampilkan gambar yang menarik masyarakat luas seperti pada gambar tersebut yaitu Oreo. Soal nomor 2. Jelaskan pemilihan kata pada gambar di atas. Kata-kata tersebut yaitu Oreo sekarang lebih besar dan 20% free. Soal nomor 3. Mengapa penting kebersihan dijaga? Agar kebersihan dijaga, bila kita sebelum memakan Oreo, kita wajib mencuci tangan dan sesudah itu kita membuang sampahnya pada tempat. Apa tujuan dari gambar di atas? Tujuannya adalah agar kita dapat mengetahui Oreo tersebut lebih besar dan harganya semakin naik yaitu 2.000. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ada? Kalau tidak ada, moderator ambil lagi. Saya. Bagaimana perkembangan Oreo zaman sekarang? Perkembangannya adalah Oreo sekarang lebih besar dan harganya semakin naik. Ada lagi? Bahwa sebelumnya ukuran Oreo-nya itu lebih kecil ya. Tapi sekarang kan dulunya kecil gini saja. Tapi sekarang sudah sebesar ini toh. Sudah besar. Kemudian ada free-nya lagi. Tambahan free besarnya itu 20% dari ukuran normal. Bisa diterima ya? Itu saja dari kami. Jika ada kesalahan kami sama. Silakan. Baik, Bapak Ibu, karena presentasi sudah dipaparkan semua dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Sudahkah kalian menangkap makna dari presentasi teman-teman tadi? Ada atau tidak pesannya untuk kita dari Bapak Ibu? Ada, Bu. Ada? Ada tidak? Ada, Bu. Tentu ada ya. Yang pertama tadi menjaga lingkungan. Ya toh? Lingkungan apa tadi? Lingkungan sekolah. Jangan begini Lani, kalau habis beli jajan di kantin, setelah itu bungkusannya terbang mengudara. Jangan buang pada Tempat sampah. Kemudian yang berikut, Aceh, jangan hanya tahu tebang pohon. Karena kita kan masih masak menggunakan kayu bakar, Jangan hanya tahu tebang pohon untuk kayu bakar, tapi harus tanam. Betul atau tidak? Betul. Harus tanam, Bapak Ibu. Nah, caranya bagaimana? Cara tanamnya juga bagaimana? Bagaimana caranya? Cari bibit dapat pohon. Ada niat dulu. Punya niat dari dalam diri, Punya niat untuk tanam. Kalau punya niat, Bapak Ibu, tentu kita tanamnya dari hati, bukan hanya sekedar tanam. Kita tanam dan merawatnya itu seperti merawat diri kalian masing-masing. Yang perempuannya itu dari rambut kriwil tiba-tiba menjadi lurus. Dengan cara apa? Setrika setiap malam, setrika rambut. Ya, jadi setiap malam kalau saya masing-masing tiba-tiba mati lampu, saya tahu. Kalau lampu mati, Sisil sedang menggunakan arus untuk meluruskan rambut. Kemudian untuk yang laki-laki, saya lihat Aceh. Aceh lagi yang lewat di luar. Halo Ibu Guru, kebetulan di rumah ada kios. Kenapa Aceh? Beli pomade dulu. Untuk apa? Untuk memoles kasih minyak rambut supaya kalau dia lewat angin-angin segar dari belakang itu, tahu angin segar si jantung pisangnya Aceh. Aceh sedang lewat. Misalnya begitu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk iklan yang sudah kita bahaskan tadi Bapak Ibu, mungkin bisa disimpulkan kira-kira apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Apa yang kalian peroleh dari pembelajaran kita hari ini? Untuk dapat
dipahami. Untuk dapat dipahami dan dilakukan. Misalnya dari penghijauan kita sudah tangkap maknanya, kemudian kita pahami. Betul atau tidak? Betul nih. Kemudian siapa lagi yang bisa memberikan kesimpulan? Kesimpulan dari pembelajaran kita. Silakan, Tanus. Kesimpulan, mengasah aktivitas melalui iklan, slogan, dan poster. Iklan, teks iklan adalah media promosi dan sarana komunikasi yang bersifat Persuasif. Yang bersifat Persuasif. Apa itu persuasif? Apa persuasif? Menarik perhatian orang lain. Apa persuasif? Saya menarik perhatian orang lain. Satu lagi. Menarik perhatian orang lain. Rio. Menarik perhatian orang lain. Menarik perhatian orang lain. So. Menarik perhatian. Siapa lagi? Menarik perhatian orang lain juga. Acen. Menarik perhatian. Persuasif. Berupa ajakan. Untuk mempengaruhi orang lain, audiens atau khalayak umum kita semua. Contoh Bapak Ibu. Saya jalan ini dari atas, tiba-tiba saya tendang bungkusan jajan itu yang kalian beli di kantin itu kan. Maka saya tulis di atas, buanglah sampah pada tempatnya. Itu tujuannya apa? Untuk mengajak kita untuk mengajak kita semua untuk buang sampah pada tempatnya. Sehingga pas saya jalan, saya sudah misalnya tiba-tiba Sonia beli sepatu online, dia jalan tidak tersandung dengan sampah-sampah lain. Sepatu online tidak tersandung sampah lain. Iya, siapa yang buang sampah sembarangan? Kita sendiri. Bukan siswa yang dari SMP Deru datang buang sampah sini. Tidak. Kita sendiri yang ada di sini. Oleh karena itu Bapak Ibu, maka buang sampah pada tempatnya. Kemudian siapa lagi yang bisa menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita? Silakan Aceh. Kesimpulan, mengasah kreativitas melalui teks slogan. Slogan adalah kalimat singkat yang menarik dan mudah untuk diingat. Meskipun kalimatnya singkat, slogan umumnya mempunyai kesan atau makna yang sangat luas. Mempunyai makna yang sangat Luas. Di dalam slogan itu dia menggunakan bahasa yang sangat singkat, tidak bertele-tele. Ada yang bisa menyampaikan contohnya? Silakan. Contoh aja. Apa? Buku adalah jendela dunia. Nah, sekarang lebih keren lagi. YouTube adalah jendela dunia. Ya, itu aja nih Kak. Itu lagi sekarang Bapak Ibu. Buku kalau buku saya pikul di tas, saya jinjing bawa kemana-mana. Tiba-tiba sebentar hujan, basahlah buku. Tidak zaman, ya? Bukan tidak zaman. Memang ini sudah semakin modern, ya. Jadi sekarang itu coba tingkatkan literasi digital ini. Untuk literasi sekarang Bapak Ibu atau untuk memperoleh pengetahuan bukan saja dari buku, ya? Tapi juga memanfaatkan gadget yang ada dari media sosial, dari internet, dari mana lagi? Selain internet itu YouTube, dari YouTube, Google. Siapa yang pernah? Pertanyaan apa ini? Pertanyaan reflektif. Siapa yang pernah menggunakan media sosial itu untuk mencari pengetahuan? Karena slogannya Tanus tadi. Pernah buka? Apa yang kamu cari? Saya mengerjakan tugas melalui itu. Mengerjakan tugas bahasa Indonesianya. Ibu Merlin ini dia kasih tugas. Kemarin makalah, sekarang buat video iklan lisan pribadi. Maka cari referensinya di Google, ke YouTube. Mister, tolong kirim saya sampel video iklan. Misalnya gitu ya. Dia kirimkan dari sana. Kemudian Siva bilang gini, Mister Google, kirimkan saya bagaimana cara belajar matematika yang lebih mudah dengan menggunakan. Saya dengar kemarin itu ada metode gasing kalau tidak salah.
Metode gasing kah itu yang paling terbaru. Jadi belajar matematika itu lebih seru. Tidak seperti zaman kami dulu masih menggunakan ingat-ingatan, tidak lagi. Kebetulan dari malam itu saya browsing gitu. Kira-kira model metode gasing itu seperti apa? Ternyata itu lebih seru dengan memanfaatkan lingkungan sekitar kita. Dia tidak terlalu berpikir jauh yang tidak dapat dijangkau oleh pandangan mata secara visual, tetapi itu mudah untuk kita pahami. Bagaimana kita dapat memanfaatkan hal-hal yang ada di sekitar kita, misalnya dari jari tangan itu bisa kita manfaatkan. Bagaimana caranya untuk dijadikan sebagai media pembelajaran. Pembelajaran itu lebih seru dan menantang. Apalagi? Mungkin ada lagi kesimpulan. Silakan. Kesimpulan adalah kita mengetahui tentang poster, slogan, dan iklan. Tujuan memasang poster yaitu untuk menyampaikan informasi kepada khalayak umum untuk membeli, memakai, atau mengikuti isi poster. Tujuan pemasang dari slogan yaitu kalimat singkat yang menarik dan mudah diingat serta mempunyai pesan tersirat berupa ajakan, ajuan, atau layanan. Dan juga yang terakhir, tujuan pemasang iklan yaitu sarana komunikasi yang bersifat persuasif serta mempunyai ciri-ciri yaitu menarik perhatian masyarakat luas dan menampilkan gambar yang menarik. Baik, coba tepuk tangan dulu untuk baik, Bapak Ibu, dari kesimpulan yang sudah kalian sampaikan, sudah menggambarkan pemikiran teman-teman kalian berkaitan dengan materi yang ada tadi. Karena dari kesimpulan adik-adik tadi, di situ sudah menjelaskan tentang pengertian slogan, iklan, dan poster, kemudian tujuannya, kemudian kebahasan yang digunakan di dalam teks, iklan, slogan, dan poster. Jadi Bapak Ibu, saya berikan satu bingkisan saja. Satu bingkisan untuk kita semua dari dalam ruangan ini 20 orang. Coba buat satu saja karya kalian berkaitan dengan iklan, slogan, dan poster di rumah. Buat itu, kira-kira misalnya si Cecil sukanya di mana? Misalnya Cecil sukanya di bagian kesehatan. Maka dia buat apa yang kamu buat terserah, kamu pilih sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Mau iklan kah, slogan kah, poster kah? Buat dalam bentuk video juga tidak jadi soal, dalam bentuk poster juga tidak jadi soal, atau buat dalam bentuk narasi, terserah sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Kemudian kalau misalnya Stanus kamu sukanya di mana? Di bisnis. Jadi pembisnis handal untuk masa depan. Harus punya prinsip. Untuk memperoleh cita-cita itu Nana, maka upaya kamu sekarang harus belajar lebih giat. Sebelum mencapai tangga 1000 tentu kita berawal dari tangga yang pertama. Oleh karena itu Bapak Ibu maka manfaatkan proses yang ada. Jangan jadikan proses itu sebagai beban. Kita untuk pergi sekolah. Saya pergi sekolah terus setiap hari. Dari jam berapa sebentar ini sampai jam 12.30. Jangan pernah mengeluh, karena kita akan menjadi orang bergantung pada proses yang akan kita lalui. Kalau begitu Bapak Ibu, untuk rangkaian pembelajaran sudah disimpulkan oleh teman-teman kalian tadi bahwa slogan itu memiliki tujuan, yaitu untuk mempengaruhi orang lain untuk membelanjakan atau menggunakan produk yang kita tawarkan. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, supaya kita lanjut dengan tugas yang perlu kalian siapkan. Hari pada les lagi, besok ada? Ya. Jam berapa? Jam kedua. Nanti untuk tugas yang kalian kerjakan besok diupayakan untuk dibawakan itu. Misalnya kalau kalian sukanya dalam bentuk video, mulai sebentar kalian rancang, kalian rancang kira-kira misalnya seperti Siva punya kemarin. Siva sukanya di iklan, misalnya begitu. Maka kalian rancang, saya lebih suka di audio. Saya mendengar
kemudian visual. Maka seperti apa yang akan saya buat? Tinggal dikonsepkan itu mulai sebentar. Kalau mau didiskusikan juga, silakan didiskusikan melalui WA group ya Bapak Ibu. Yang saya mau ditanyakan, silakan ditanyakan, didiskusikan. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Silakan ditanyakan. Ada yang belum paham mungkin sudah paham. Ada? Ayo ada pertanyaan? Tanya apa saja? Mungkin ada yang belum paham. Silakan. Ada? Aceh ada? Tidak, Bu. Siapa ada yang mau ditanyakan? Baik, untuk video pembelajaran yang kemarin itu kan masih ada yang belum buat, no? Nah, untuk yang belum buat itu upayakan itu nanti dibuat. Kemudian supaya segera kita masukkan ke dalam Google Drive itu. Supaya kita bisa pilih mana yang terbaik dari video pembelajaran yang ada, deh. Baik Bapak Ibu, saya pikir untuk pembelajaran kita hari ini cukup sekian, Oleh karena itu, saya persilahkan kepada siapa yang mau memimpin doa? Silakan ya. Engkau sempurna Tuhan, untuknya aku teranglah hingga dan telah kuamini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita pulang, mari kita atur posisi kita dulu. Atur posisi kepala ke posisi depan. Baik, kita duduk boleh. Baik, terima kasih kepada adik yang sudah mengikuti kita dalam ruang. Jadi jangan lupa Bapak Ibu, setelah ini nanti kerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh Ibu tadi, Ya, Bu. Baik, saya pikir untuk hari ini cukup sekian ya adik-adik. Ya, Bu. Baik, terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan. Ya, Bu. The Bluetooth device is connected successfully.